Halo guys, balik lagi di channelnya Andreas Switch. Kali ini gue akan bahas salah satu project. Ini sebenarnya project udah lama tapi dia evolve gitu ya. Namanya adalah Sonic Labs gitu ya. Basically dia sebelumnya adalah Phantom, buat teman-teman yang tahu Phantom FTM gitu ya, yang biasanya DeFi banyak hantu-hantu gitu ya. Nah ini basically mereka lagi ngadain testnet di mana mereka ini akan berubah ke EVM yang lebih cepat gitu ya. Janjinya sih di sini 10.000 TPS gitu ya. Dan di sini teman-teman bisa cek di pinned message-nya di mana mereka akan bagi sekitar di sini ya 200 juta S airdrop gitu ya. S airdrop yang currently worth-nya sekitar mungkin 130 juta dolar gitu ya. Mungkin ini kalau dikaliin sih harusnya sih angkanya 0,65 dolar gitu ya. Nah, ini ada 3 play to earn yang teman-teman bisa mainkan. Di sini ada yang namanya Plinko, Mines, dan juga Will gitu ya. Dimana mereka masing-masing punya airdrop poinnya masing-masing. Nah, di sini gua akan tutorin gimana caranya kalian bisa mulai. Oke, untuk mulainya caranya gampang banget. Pertama-tama teman-teman kalian tinggal ke link di description video ini gitu ya. Kalian klik maka akan kurang lebih kebukanya seperti ini gitu ya. Lalu kalian tinggal pilih connect wallet. Di sini gua akan pakai MetaMask. Walaupun di sini dia mintanya Rebi wallet gitu ya. Di sini gua akan tetap pakai MetaMask karena setelah gua coba enakan kita pakai MetaMask dibandingkan dengan Rebi wallet lah, intinya seperti itu ya. Nah, kalau sudah di sini teman-teman perhatikan, di sini gue udah punya poin sekitar 264 dan di sini ada total airgate points gue yaitu 98,65. Nah, sebenarnya tutorial ini gue udah pengen bikin dari lama gitu ya, tapi kalau teman-teman yang tahu atau mungkin tanda kutip udah cobain, mereka tuh dari kemarin error terus, susah banget untuk didapetin tokennya, susah banget untuk dimaininnya, intinya susah lah gitu ya. Nah, setelah kalian sudah connect wallet, sudah beres gitu ya. Nah, kemudian di sini kita pindah ke step 2 di mana kita akan dapat tokennya. Nah, ini kita harus connect segala macam dulu nih, mulai dari Twitter dan juga udah follow si Sonic Labs gitu ya. Kalau sudah, nanti Cloudflare-nya kita biasa dideteksi dulu sukses atau enggak gitu ya. Kalau sudah, nanti otomatis kalian bisa get 420 token ini gitu ya. Setahu gua 420 token ini hitungannya per minggu atau per 2 minggu gitu ya intinya. Karena jadi selama kalian masih punya token gitu ya, kemungkinan besar itu kalian masih susah lah. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ya, each play itu cost-nya 1 token gitu ya, dan kalian bisa request 420 per week gitu ya. Jadi teman-teman basically harus habisin 420 ini dalam 1 minggu gitu ya, untuk bisa ngeklaim next 420-nya lagi gitu ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan step 3-nya kita tinggal mainin gamenya gitu ya. Di sini ada 3 game, masing-masing game itu maksimal per harinya cuma 20 token gitu ya. Jadi total dalam sehari adalah 60 token, 60 dikali 7 sama dengan 420 gitu ya. Dan ini countdown-nya akan reset setelah 00 UTC daily atau mungkin jam sini sekitar jam 7 pagi gitu ya. Pertama-tama kita akan mainin yang Plinko gitu ya. Plinko ini basically cukup gampang ya, dimana kita ngedrop kayak bola-bola gitu ya. Nah, kalau misalkan dia jatuh ke 1x, artinya kita dapat 1 poin, 1,51 setengah poin, 3 poin, 12 poin, 55 poin, dan seterusnya, intinya seperti itu. Plinko row ini apa? Ini kalau teman-teman perhatikan, kalau dikecilin gitu ya, maka di sini row-nya dia akan makin kecil gitu ya. Tapi dia penurunannya sih seakan-akan akan lebih mudah ke 12x dan kawan-kawan gitu ya. Tapi kalau dibesarin gitu ya ke 12 gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat 90x, tapi di sini teman-teman perlu perhatikan di sini nolnya itu makin banyak gitu ya. Di sini ada kayak 5 gitu ya. Jadi bolanya itu lebih sering jatuhnya ke tengah gitu ya. Jadi kalau teman-teman kalian bukannya gede-gede gitu ya, maka kemungkinan besar bisa jatuh lebih ke tengah gitu ya. Nah, cara gampangnya gue sudah nemuin, bukan cara gampang ya, istilahnya lebih ke cara adil gitu ya. Gue nemuin di sekitar 10 Plinko row-nya gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena di sini 0 dan potensinya bisa ke 55 gitu ya. Karena kita pilih 11 aja gitu ya. Jadi ini gue set ke 11 coba gitu ya. Nah, 11 ini nolnya sudah 2 guys. Dimana dia lebih sering jatuh ke tengah. Ingat ya, lebih sering jatuh ke tengah. Artinya semakin besar di sini dia akan lebih sering jatuh ke tengah, artinya lebih banyak 0 gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kita 9 gitu ya. Nolnya pun masih 2 gitu ya. Nah, kalau di 10 paling adil somehow gitu ya. Oke. Nah, play count-nya ini total bolanya gitu ya. Total bolanya otomatis kita pengen paling banyak gitu ya. Karena istilahnya semakin banyak bolanya, maka otomatis si chance-nya akan semakin besar gitu ya.
Nah, ini dalam sehari kita ada remaining kuotanya 20/20 dan ini jamnya akan reset 20/20-nya itu sekitar hampir 6 jam 50 menit lagi yang tadi gue bilang jam 7 pagi gitu ya. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal play aja, nanti dia akan confirming gitu, lalu nanti kita akan nge-sign beberapa kali transaction gitu ya. Habis itu nanti setelah play kita udah nggak perlu nge-sign lagi. Ini kita sign seperti biasa. Nah, ini kita tunggu, nanti somehow tiba-tiba ada bola yang jatuh-jatuh dan ada bunyi-bunyinya, kemudian nanti ada juga poin kita masuk di sini gitu ya. Lalu ada my arcade points today gitu ya, dimana nanti poinnya akan masuk ke sana gitu ya. Nah, ini bola-bolanya udah mulai jatuh. Ini teman-teman perhatikan di sini skornya itu ya, urutannya ya. Yang seperti tadi gue bilang, banyak akan seringan 0 gitu ya. Tapi karena gue sudah menemukan kayak semacam titik tengahnya gitu ya, jadi ini lebih enak lah intinya seperti itu gitu ya. Nah, ini teman-teman perhatikan kalau 10 gitu ya. Intinya apa? Kalau 10 misalkan dia jatuh ke 1,5 gitu ya. Artinya itu akan jadi 0,15. Tapi kalau misalkan kita satu bola gini doang gitu ya. Ketika satu bola jatuhnya ke 1x, kemungkinan akan dapat 1 gitu ya. Kalau ke 1,5 ya ke dapatnya 1,5 dan seterusnya gitu ya. Jadi semakin banyak bolanya maka bolanya per poin itu dapatnya akan makin dikit gitu ya. Jadi ini teman-teman boleh adjust bebas gitu ya. Tapi untuk tutorial kita akan coba 3 gitu ya. Kita akan lihat ketika 3 jatuhnya ke 1,5 harusnya sih lebih gede gitu ya. Tapi kalau jatuhnya semua ke 0 gitu ya, maka otomatis ya lebih kecil tuh ya. Ini tadi jatuhnya ke 1-1 semua gitu ya. Jadi basically 3 bola 1 ya dapatnya 1 tuh. Karena tadi poin gue sebelumnya 0,9 gitu ya. Nah, ini kita mainin lagi. Teman-teman bisa perhatikan seiring dengan gue mainin gitu ya. Ini turun terus tuh 18/20 gitu ya. Nah, ini tuh jatuhnya kadang ada yang 0 ya otomatis kita poinnya berkurang gitu ya. Nah, ini somehow 3 nih enak nih, kayak jatuhnya nggak terlalu sering ke 0 tapi ke 1 gitu ya. Jadi minimal ketika dia datang 0,3 jatuhnya ke 1 kita dapat 0,3. Jadi poinnya bisa terus bertambah gitu ya. Nah, untuk mainin cepetnya gimana? Ini actually teman-teman bisa spam gitu ya. Jadi contoh kalau misalkan dia udah play, teman-teman spam aja terus. Nanti basically dia akan keluar terus gitu ya. Nah, itu teman-teman perhatikan. Tuh, dia keluar lagi. Basically tiap kali dia keluar kata-kata play, teman-teman spam aja. Nanti dia otomatis akan ngurang, otomatis akan confirm transactionnya sendiri gitu ya. Karena basically di sini kalian nggak bisa ngukur nih istilahnya skornya mau kemana dan keberapa, karena ini game yang berfokus pada randomness lah, intinya seperti itu ya. Nah, di sini balik lagi teman-teman bisa pilih mau banyak sedikitnya gitu ya. Tapi usahakan di sela-sela permainan ini jangan terlalu diganti karena actually nggak ngefek gitu ya. Jadi contoh kalau gua play gitu ya, ini gua tambahin banyak gitu ya. Actually dia nggak ngefek, dia akan ikutin UI sebelumnya di mana kita ikutinnya kan 10 gitu ya. Tuh, bahkan jadinya 0 semua gitu ya. Jadi jangan ketika teman-teman nurunin kemudian kalian tekan gitu, karena biasanya kemungkinannya sangat kecil untuk kalian ngeland yang di sangat ujung gitu ya. Jadi contoh lebih baik ya kalian spam gini aja terus gitu ya. Paling ganti-ganti play countnya kadang 3, kadang 4, kalau lagi iseng bisa 10 gitu ya. Kurang lebih permainannya seperti itu. Oke, lanjut kita next ke game selanjutnya biar cepet gitu ya. Ini Mines basically kalau teman-teman pernah main game Windows pada zaman dahulu kala gitu ya, dimana di sini kita berusaha mengklik untuk tidak dapat bom gitu ya. Nah, ini sama konsepnya gitu ya, tapi di sini kita per poin gitu ya. Jadi contoh main count-nya itu kita bisa pilih 1 sampai 24. Di sini kita juga ada formatnya di mana contoh bomnya cuma 5 atau cuma 3 atau cuma 10 atau bahkan 20 yang super banyak gitu ya. Artinya apa gitu ya. Jadi kalau contoh teman-teman pilihnya 3, ketika kita klik salah satu gitu ya dan kita selamat gitu ya, itu kita dapetin poin guys gitu ya. Nah, poinnya tapi gimana? Kecil gitu ya. Artinya teman-teman bisa perhatikan hanya 1,11 per klik gitu ya. Kalau kita lanjut next kliknya gitu ya, poinnya makin kecil guys. Nah, penambahannya itu kecil, istilahnya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian ini teman-teman perlu hati-hati. Kalau misalkan kalian ketemunya bom, nanti otomatis semua poin kalian di sini hilang gitu ya. Jadi ini gue coba usahain dulu untuk ketemuin bom gitu ya. Jadi ini poin gue dari klik-klikan 4 kali ini udah dapat sekitar 1,69 gitu ya. Ini gue coba klik-klik lagi gitu ya. Nah, ini basically kalian juga bisa spam transaksinya gitu ya. Jadi kalian klik aja terus kalian coba klik yang lain gitu ya. Nanti basically dia akan kena. Nah, itu dapat bom gitu ya. Itu teman-teman bisa perhatikan basically semua poinnya udah lost, hilang aja gitu aja dan poin gua nggak nambah gitu ya.
Nah, ini gue udah nemuin enaknya adalah di 10 gitu ya. 10 kalau kalian buka 1 gitu ya. Terus kalian buka 2, biasa poinnya udah bisa dapat 2 sampai dengan 3 gitu ya. Nah, itu kalian udah bisa let go aja. Kalian artinya klaim yang ijo-ijonya gitu ya. Nah, ini gue lagi coba dulu untuk dapetin bom gitu ya. Ini dapet bom terus somehow gitu ya. Ya namanya main ginian, ini tuh basically pure hoki-hokian. Jadi nggak ada teknik yang gimana banget gitu ya. Bener-bener kita ya hanya hoki-hokian doang gitu ya. Nah, ini teman-teman perhatikan ketika di 10 kita sekali klik itu dapatnya mungkin 1,6, 1,4 gitu ya. Ini 2 kali klik dapat 2,8 gitu ya. Kalau 2,8 biasanya gue langsung ambil aja. Karena biasanya yang ketiga itu suka dapatnya bom gitu ya. Jadi kita udah nyimpen lah 2,8 poin kita, intinya seperti itu. Itu yang dia nambah ya. Jadi 15,99 gitu ya. Nah, kalau 20 gimana? Istilahnya di sini bomnya ada 20. Di sini kan sekitar ada 5 kali 5, 25 gitu ya. Artinya teman-teman cuma bisa ngeklik 5 kali yang skornya paling tinggi gitu ya. Jadi semakin beresiko, poinnya semakin besar. Intinya seperti itu. Ini gue coba landing di hijau ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan kalau misalkan hijau itu poinnya berapa tuh ya. Kalau yang di 20, basically poinnya langsung dapat sekitar 4,9 gitu ya. Kalau teman-teman mau main risky, mau main cepet, ya udah ini paling cepet gitu ya. Karena kalian pilih satu langsung dapat 4,9, langsung kalian book aja poinnya. Karena basically kalian main yang 3 gini pun gitu ya. Kalian main yang 3 gitu ya. Bomnya hanya 3. Kalian klik satu per satu itu lama banget untuk dapetin 5 gitu ya. Jadi kalau kalian memang lagi buru-buru, ya udah kalian mainnya 20 aja. Karena minimal kalian pasti landing 3 sampai dengan 4, di mana dapat itu sekali dapat poinnya 5, ya udah sangat cepat gitu ya untuk selesain. Walaupun memang terkadang untuk dapetin bomnya pun juga sangat gampang. Tapi basically permainannya kurang lebih seperti itu ya. Oke. Udah paham? Kita next ke game selanjutnya, di mana namanya adalah wheel gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini basically ada 2, 3, 6, dan 48. Ini teman-teman perhatikan masing-masing ada warnanya. 2X ini yang biru guys gitu ya. Kemudian 3X ini yang kuning gitu ya. Dan yang 6X ini yang oranye gitu ya. Dan 48X ini adalah yang merah gitu ya. Jadi basically teman-teman di sini ngebet nih, istilahnya ketika ini diputar dia akan landing di mana gitu ya. Jadi contoh gue di sini bet 2X gitu ya. Gue play. Kemudian somehow dia nunggu transaksi lalu nanti dia muter guys gitu ya. Nah, ini dia muter tuh ya. Kalau dia landing di biru kita dapat poin tuh ya. Tuh dia landing di biru kita dapat poin 2x gitu ya. Ya intinya seperti itu. Artinya kita harus menebak yang benar gitu ya. Jadi contoh kita sekarang nextnya mau nebak 3x, kita percaya dia landing di yang kuning gitu ya. Kita tekan play, kita tunggu transaksi gitu ya. Kita tunggu apakah landing di kuning. Yes, landing di kuning tuh ya, 3x. Poinnya langsung nambah sekitar dapat 25,89. Kalau yang ini gue agak jarang untuk ngitungin poinnya dapat berapa. Cuma basically harusnya sih sekali puter kita dapat 1x gitu ya. Artinya 1 poin artinya entah itu 3 poin atau 2 poin dan seterusnya. Nextnya kita coba 6 lagi gitu ya. 6 itu yang oranye, kita lihat apakah nextnya akan landing di oranye atau enggak gitu ya. Oke, nih ya. Kalau dia nggak landing di oranye, otomatis teman-teman nggak dapat poin apa-apa sama sekali gitu ya. Kalau teman-teman ngebet di 48x juga nggak apa-apa. Basically dia akan landing hanya di merah. Itu chance-nya sangat rare gitu ya. Tapi kalau teman-teman bisa landing di merah sih ya udah keren banget sih gitu ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu aja gitu ya. Nah, ini teman-teman per hari harus main 20 per 20. Ini teman-teman perhatikan 16 play remaining gitu ya. Lalu di sini game yang main nih 13 per 20. Lalu di sini di Plinko 8 per 20 gitu ya. Untuk paling gampang dikerjain Plinko itu cepat banget karena teman-teman bisa spam transaksi gitu ya. Mines itu juga lumayan cepat gitu ya. Tapi paling lama itu di wheel gitu ya. Karena balik lagi kita harus nunggu wheelnya muter sampai jadi. Intinya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini mereka punya ada poin dashboardnya. Ini teman-teman bisa cek dengan terkait dengan poinnya gimana segala macam gitu ya. Lalu ada leaderboard, ada referralnya juga gitu ya. Lalu ada FAQ-nya juga di mana teman-teman bisa baca lebih detail. Intinya seperti itu ya. Untuk poinnya ini udah super update. Ini teman-teman bisa perhatikan total poin gue 98,65, tapi karena tadi baru gue mainin gitu ya. Aturan kan di sini 124 ya. Karena basically ya jelas dia belum update lah. Intinya seperti itu ya. Points itu butuh update-nya 30 menit. Jadi teman-teman walaupun contoh udah dikerjain banyak tapi belum ke-update, jangan panik karena basically dia butuh 30 menit. Kurang lebih seperti itu. Oke.
Nah, untuk berbagai macam pertanyaan teman-teman bisa cek di FAQ-nya, karena menurut gue di sini FAQ-nya sudah lengkap banget gitu ya. Terutama misalkan kalau MetaMask error gitu ya, teman-teman bisa pergi ke setting dan turn off improve signature request gitu ya. Gampang banget teman-teman ke MetaMask kalian gitu ya. Lalu kalian buka settings gitu ya, settings gitu ya. Lalu basically search aja untuk yang namanya improve gitu ya, improve signature request gitu ya. Di sini teman-teman ke setting, search saja improve signature request gitu ya. Nah, ini improve signature request mungkin dari on gitu ya, teman-teman pindah aja ke off, lalu otomatis harusnya sudah nggak error-error lagi. Intinya seperti itu. Oke. Jadi itu aja untuk video kali ini. Menurut gue ini game yang cukup sangat gampang dan potensinya juga sudah jelas, tokennya sudah ada, harganya sudah ada, tinggal tergantung kalian tanda kutip seberapa rajin untuk ngerjain ini. Intinya seperti itu. Oke. Jadi thank you for watching and jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini kalau bermanfaat, and see you kalian di video-video lainnya. Bye.